Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, walaupun pembelajarannya masih via daring, tapi kalian harus tetap semangat ya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pembangunan teks dan pemodelan dalam materi teks eksposisi. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mendeskripsikan teks eksposisi adalah mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Nah, masuk ke dalam jenis-jenis teks eksposisi. Eksposisi ini terbagi dalam 8 jenis. Yang pertama, eksposisi berita, berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Dua, eksposisi ilustrasi, berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Yang ketiga, eksposisi proses, berisi petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara tertentu. Yang keempat, eksposisi perbandingan, berisi petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara tertentu. Selanjutnya, eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara sesuatu dengan yang lainnya. Yang keenam, eksposisi definisi, berisi batasan pengertian sesuatu. Yang ketujuh, eksposisi analisis, berisi proses memisahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan menjadi subbagian, lalu dikembangkan. Yang kedelapan, eksposisi klasifikasi, berisi pengelompokan ke dalam kategori-kategori. Selanjutnya, apa sih itu teks eksposisi? Nah, di sini pengertiannya. Teks eksposisi yaitu teks yang tersusun atas paragraf eksposisi, bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Selanjutnya, struktur teks eksposisi terbagi ke dalam 5. Yang pertama, berisi pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis. Yang kedua, berisi objektif untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, uraian atau argumentasinya diperjelas dengan fakta. Yang keempat, contoh-contoh diuraikan sebagai pelengkap. Yang kelima, paragraf diakhiri dengan penegasan ulang paragraf. Selanjutnya, kaidah teks eksposisi. Pertama, menggunakan nomina atau pronomina. Yang kedua, menggunakan kata leksikal verba, adverbia, adjektiva. Yang ketiga, menggunakan kata hubung. Yang keempat, menyajikan argumentasi urut. Nah, maksudnya argumentasi di sini harus berurutan sesuai dengan struktur dari teks eksposisi. Yang kelima, menyatakan sikap penulis. Di sini sikap penulisnya itu setuju dengan teks yang akan dibuat. Nah, adapun penjelasan dari kata leksikal tadi. Kata leksikal sendiri adalah makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Makna jenis ini merujuk pada arti sebenarnya dari suatu bentuk kebahasaan yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Tadi ada kata benda ya. Kata benda itu nama lainnya nomina. Nomina adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda, benda konkret maupun abstrak. Kata benda ini berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, atau keterangan. Nah, contoh dari nomina, kata gula, rumah, kebersihan, buah-buahan. Yang kedua yaitu kata ganti atau pronomina, yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina ini berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Macam-macam pronomina, yang pertama ada pronomina persona. Contohnya, saya, dia, aku, kami, kita, engkau, beliau. Nah, persona ini berarti kata ganti untuk merujuk ke orang ya. Yang kedua, pronomina penunjuk. Contohnya, ini, itu, sini, situ, begini, begitu. Yang ketiga, pronomina penanya. Contohnya, siapa, apa, mana, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Nah, yang selanjutnya yaitu kata kerja atau disebut verba.
Kata kerja yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja ini pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Contohnya, mandi, tidur, makan, pulang. Nah, agar kalian lebih paham, kata kerja itu contohnya kata yang melakukan sesuatu, seperti menyapu, mengepel. Nah, itu termasuk ke dalam kata kerja. Selanjutnya ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba, keadjektiva, kata nomina. Nah, contohnya sangat, amat, tidak. Contoh dalam kata barangkali dia sakit hari ini. Nah, kata hari ini termasuk sebagai adverbia atau kata keterangan. Selanjutnya ada kata sifat atau adjektiva. Adalah suatu kata yang digunakan untuk mengungkap sifat atau keadaan suatu objek, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, serta barang atau benda. Contohnya baik, sombong, marah, cantik, tampan, terbaik, dan bahagia. Contoh dalam kalimat, Kota Sukabumi tampak sepi, tidak ada kerumunan akibat perpanjangan PPKM. Nah, kata sepi di sini termasuk ke dalam kata sifat. Yang terakhir yaitu kata hubung atau konjungsi. Kata hubung adalah kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya, dan, lalu, kemudian, setelah itu, sedangkan, sebaliknya, padahal, yang, kalau, hingga, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri paragraf teks eksposisi yang baik menurut Hasan Alwi. Nah, Ibu mau tanya, siapa sih yang tahu Hasan Alwi? Ya, nah Hasan Alwi ini adalah ahli bahasa Indonesia dan pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa antara tahun 1992 sampai 2001. Nah, Hasan Alwi ini berarti ahli bahasa ya. Nah, menurut Hasan Alwi bahwa ciri paragraf itu ada 5. Yang pertama, adanya kesatuan. Yang kedua, adanya kepaduan. Yang ketiga, ketuntasan. Keempat, konsistensi sudut pandang. Yang kelima, keruntutan. Jadi, ketika kita akan mengembangkan teks eksposisi, kita harus berpacu pada 5 ciri paragraf di sini, mulai dari kesatuan, kepaduan, ketuntasan, konsistensi sudut pandang, dan keruntutan. Teksnya dibuat harus runtut sesuai dengan struktur teks eksposisi. Selanjutnya yaitu pengembangan teks eksposisi dapat dilakukan secara lisan, pengembangan teks menggunakan tuturan. Yang kedua, tulisan, pengembangan teks dalam bentuk paragraf-paragraf. Selanjutnya, mengonstruksi eksposisi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, mengonstruksi ini yaitu kata lainnya membuat eksposisi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Yang harus pertama dilakukan yaitu menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksposisi yang utuh. Selanjutnya, pengaplikasian langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi. Langkah yang pertama, tentukan jenis teks eksposisi yang hendak ditulis. 2. Tentukan tema teks eksposisi yang hendak dikembangkan. 3. Tentukan draft. 4. Tulislah kerangka secara utuh. 5. Kembangkan kerangka dengan menulis bebas. 6. Lakukan penyuntingan sederhana. 7. Rangkum eksposisi yang telah dibuat. 8. Evaluasi sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks. Dan dapat bermanfaat untuk kalian. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mengonstruksi teks eksposisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.